Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan perempuan mengalami trauma mendalam dalam peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Sehingga menurutnya perlu adanya trauma healing psikososial yang berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, di sela-sela peluncuran hasil analisis mendalam mengenai survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2024 di Jakarta. Dirinya bersama dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten sudah melakukan peninjauan ke daerah bencana untuk melakukan proses trauma healing korban bencana. Arifah Fauzi juga menyebut jika perempuan mengalami trauma lebih mendalam pada peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera karena melihat rumah terkena bencana. Sehingga menurutnya perlu adanya trauma healing psikososial yang berkelanjutan. Kadang kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten, dan mereka secara gerak cepat melakukan konsolidasi di internal, dan ketika kami datang ke sana juga sudah ada proses trauma healing. Kalau secara keseluruhan kita lihat anak-anak kelihatannya mereka nggak trauma karena mereka bermain gitu, tapi itu punya kesan mendalam yang itu akan dibawa sampai nanti dewasa. Saya melihat justru yang trauma yang perlu pendekatan berkelanjutan adalah kaum perempuan, karena dia melihat rumahnya hanyut, kemudian bagaimana masa depannya dan sebagainya, sehingga ini perlu ada counseling atau trauma healing secara berkelanjutan. Dan Bapak Presiden khususnya pemerintah Indonesia begitu gerak cepat untuk bisa mengantisipasi ini semua, bantuan daerah yang terisolir, kemudian bantuan itu dikirim melalui helikopter dan sebagainya. Kemudian kami juga fokus pada kebutuhan spesifik perempuan dan anak, karena perempuan dan anak mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan korban-korban yang lain. Ini menjadi fokus utama. Arifah juga menambahkan pemerintah telah bergerak cepat dengan mengirimkan bantuan ke daerah-daerah bencana yang masih terisolir dengan menggunakan helikopter. Dari Jakarta, Putra Adi Jawa Post TV memberitakan.